Juara divisi ringan Bellator Usman Nurmagomedov akan memulai statusnya menjadi juara divisi kelas ringan PFL sejak tahun depan 2024. Namun dari kepindahan statusnya menjadi juara PFL ini bukan dikarenakan akibat dari kekalahan atau diskualifikasi pertarungan. Dari kepindahan statusnya menjadi juara di PFL juga belum ada pemberitaan resmi apakah juara dari Dagestan ini akan berpindah ke promosi lain atau tetap bertahan bersama promosi yang saat ini bergabung dengannya. Mulai tahun depan, dua promosi besar MMA, PFL dan Bellator, akan menjadi satu perusahaan pada kuartal pertama tahun 2024 dan telah menjadi perencanaan tetap untuk mempertemukan dari kedua para pemimpin organisasi tersebut satu sama lain. Hal ini disebabkan seperti yang disampaikan oleh media MMA Fighting, promosi Bellator sudah menjadi sesuatu yang memastikan, di mana perusahaan tersebut akan dijual sejak perencanaan negosiasi dari tahun 2023. Rencana penjualan ini disebabkan karena perusahaan induk Paramount berusaha untuk menghilangkan birokrasi dari pembukuannya dan termasuk dari salah satu perusahaan MMA yang telah melangsungkan bisnisnya dengan waktu yang sudah lama. Desas-desus ini mulai beredar beberapa bulan yang lalu bahwa kesepakatan sedang dinegosiasikan yang berpotensi memberi nilai kepada Bellator sebesar 100 juta hingga 500 juta dolar. Dan dari bentuk penawaran ini ternyata bagi PFL bukanlah merupakan sesuatu yang memberatkan bagi mereka, yang akhirnya menyanggupi kesepakatan tersebut untuk mengakuisisi Bellator, dan bagi perusahaan induk Paramount akhirnya juga tidak mendapatkan apa-apa. Ini adalah kesepakatan saham, bukan kesepakatan tunai. Mereka adalah pemilik kecil dan minoritas di masa depan, kata pendiri PFL Don Davis kepada MMA Fighting setelah penjualan ditutup pada bulan November lalu. Bagi Bellator saat ini memang sudah untuk menunjuk pada kesepakatan tersebut karena biar bagaimanapun juga, Bellator sangat dimungkinkan tidak akan menghasilkan pendapatan yang serius, apalagi untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan Paramount. Jadi pada intinya membuang perusahaan promosi tersebut dari pembukuan mereka kepada perusahaan lain merupakan jalan yang tepat untuk menghemat keuangan dalam jangka yang panjang. Nah, bagi PFL sekarang, perusahaan ini harus menanggung hutang Bellator, yang mengartikan seluruh daftar petarung dan kontrak yang menyertainya juga menjadi tanggungan PFL. Dari kesediaan promosi PFL untuk menanggung beban ini, kemungkinan besar promosi ini akan berusaha memangkas daftar tersebut, yang bisa dikatakan bahwa ini merupakan kabar buruk bagi petarung. Dan langkah ini menurut para pakar sebagai cara penghematan biaya agar manajernya dapat diubah menjadi perusahaan yang menguntungkan. Atas kerjasama PFL dengan pihak pengusaha Arab Saudi, penanggungan dari seluruh biaya mencapai ratusan juta dolar ini menjadi terpenuhi, yang berasal dari pembiayaan besar-besaran oleh pihak Saudi, dengan memberikan investasi awal sekitar 100 juta dolar ke dalam promosi MMA. Dan dari sini investor lokal SRG Sport Investment, yang sebelumnya bersama PFL yang juga merupakan cabang dari kekayaan negara Arab Saudi, terpaksa mempertahankan kepemilikan PFL, mengingat investasi yang diberikan oleh pihak Saudi belum melebihi sepertiga dari hak kepemilikan perusahaan. Kemudian dari beberapa kesepakatan yang berhasil disetujui oleh semua pihak, PFL akan menggelar acara pertarungan termasuk acara pertarungan super dengan sistem bayar per tayang yang akan digelar di Arab Saudi. Dan menurut kabarnya pertarungan itu akan segera dilangsungkan di awal tahun 2024. Kedengarannya ini memang cukup menarik, terutama dari segi juara Bellator yang paling memiliki sejumlah petarung terbaik dari Rusia, di mana prospek realitasnya akan jelas menjadi bagian yang paling memikat untuk menyaksikan dari semua petarung yang berlaga dari dua promosi yang telah dipadukan menjadi satu. Dan mungkin saja jika para petarung terbaik Bellator akan menguasai panggung di perusahaan tersebut. Secara formal ada dua juara Rusia di sana, Usman Nurmagomedov, juara kelas ringan yang tak terbantahkan, dan Vadim Nemkov, juara divisi kelas berat ringan yang telah mengumumkan akan meninggalkan divisinya dan beralih ke kelas berat, meski hingga saat ini Nemkov masih secara resmi tercatat sebagai juara di divisi kelas berat ringan. Dengan Usman Nurmagomedov yang merupakan juara kelas ringan yang dominan,
Terlepas dari kenyataan bahwa kemenangannya atas Bryan Primus yang baru-baru ini digelar, namun akhirnya dibatalkan dengan tidak kehilangan sabuknya sebagai juara di divisi tersebut. Akibat dari dugaan penyalahgunaan obat, ternyata hanya menerima skorsing yang akan berlangsung selama total 6 bulan. Selain itu peluang lainnya, secara kebetulan bahwa juara divisi ringan PFL saat ini Oliver Aubin Mercier yang telah mengumumkan pengunduran dirinya dari pertarungan, yang dimungkinkan dari segi usianya yang sudah mencapai 34 tahun. Dan meskipun masih ada petarung ini atau telah berangkat keluar meninggalkan promosi, Usman tampaknya masih sangat diperhitungkan sebagai petarung terkuat di divisinya dari kedua perusahaan tersebut. Meski demikian, Usman masih memiliki ancaman potensial di PFL. Mantan petarung UFC Shane Burgos yang saat ini bertarung di divisi kelas ringan PFL. Namun sejujurnya Nurmagomedov lebih dari mampu untuk mencapai level tersebut. Dan yang menjadi saingan utama dari Usman adalah sesama petarung Bellator yang juga berasal dari Rusia, Alexander Saibly. Di mana setelah promosi mereka bergabung dengan PFL, maka situasinya tidak akan berubah, dengan keduanya tetap sebagai petarung kelas ringan terkuat di luar UFC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.